Baik, selamat sore semuanya. Sore, Pak. Ya, hari ini kita akan belajar tentang sosiologi. Sosiologi itu berasal dari dua kata, sosio dan logos. Sosio itu artinya adalah teman, logos itu adalah ilmu, sebenarnya ilmu berteman. Ya, tetapi ada yang mendefinisikan bahwa sosiologi itu adalah ilmu pengetahuan kemasyarakatan umum. Jadi bagaimana kita bermasyarakat, berkumpul dengan masyarakat secara umum. Dan ada juga yang mengatakan bahwa sosiologi adalah hasil akhir pengembangan daripada ilmu pengetahuan. Berarti dalam ilmu sosiologi ini ada suatu konsep yang disebut dengan metodologi ilmiah, ya, di mana sosiologi memiliki hubungan yang sangat erat dengan ilmu pengetahuan. Baik, kita bahas satu persatu. Nah, berkenaan dengan sosiologi, itu ada yang disebut dengan pengetahuan itu sendiri. Nah, kita bahas apa itu yang disebut dengan ciri ilmu pengetahuan. Ya, ilmu pengetahuan yang pertama adalah empiris. Empiris itu adalah hasil dari pengalaman. Misalkan kamu berpengalaman di Hong Kong, ya. Oh, ternyata sistem pendidikannya seperti ini. Oh, ternyata pada saat saya memproses visa seperti ini. Itu kan pengalaman. Kemudian pengalaman itu kamu tuangkan menjadi sebuah karya ilmiah, sebuah tulisan. Ini secara empiris, berdasarkan hasil pengalaman. Yang kedua, sifatnya adalah teoritis, ya. Jadi konsep teoritis ini, ilmu pengetahuan tersebut selalu berusaha untuk menyusun abstraksi. Jadi kalau Anda baca literatur, buku, itu banyak abstraksi. Ada hasil teoritis ini yang sifatnya adalah empiris, jadi cerita tentang hasil pengalaman. Ada juga yang bersifat hipotesa atau dugaan atau perkiraan, ya. Nah, ini konsep yang disebut dengan teoritis. Kemudian yang berikutnya ada yang disebut dengan kumulatif. Apa itu kumulatif? Kumulatif ini, ilmu pengetahuan ini dibentuk berdasarkan teori-teori yang sudah ada, ya. Jadi teori-teori yang sudah ada itu dikumpulkan, kemudian diproses, ya. Dalam hal ini berarti tujuan dari kumulatif ini untuk apa? Untuk memperbaiki dan memperluas kajian ilmu pengetahuan. Kemudian yang keempat, ciri ilmu pengetahuan adalah yang disebut dengan non-etis. Non-etis itu pokok yang dipersoalkan bukanlah baik atau buruk fakta tersebut, ya, akan tetapi bertujuan untuk menjelaskan fakta secara analitis. Jadi dia tidak menjudge apakah suatu fenomena ini baik atau buruk, tetapi ingin menjelaskan, misalkan ada kecelakaan, ya, secara analitis apa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut. Nah, ini yang disebut dengan non-etis. Kemudian ada beberapa syarat ilmiah, ya. Ada dua di sini syarat ilmiah. Yang pertama adalah sistematik, ya. Apa itu sistematik? Jadi terdapat sistem di dalam suatu susunan suatu pengetahuan ilmiah, di dalam cara memperoleh pengetahuan itu. Jadi ada sistem. Apa itu sistem? Kumpulan dari komponen yang saling terkait antara satu dengan lain untuk mencapai satu tujuan. Itu sistem, ya. Misalkan di dalam organ tubuh ada jantung, ada hati, ada paru-paru, saling terkait dengan satu dengan lain untuk mencapai satu tujuan, yaitu untuk hidup. Itu yang disebut dengan sistem. Nah, di sini ada syarat ilmiah, itu dia harus sistematis, ya. Sistematis itu ada urutannya, kemudian ada konektivitas antara satu tahap dengan tahap yang lain. Nah, itu sistematis. Kemudian yang kedua, yang disebut dengan intersubjektif. Intersubjektif artinya pengetahuan yang diperoleh harus berdasarkan verifikasi dari subjek-subjek yang lain. Jadi bukan hanya sebuah narasi atau karangan, tetapi harus dapat diverifikasi. Anda membuat statement, misalkan burung penguin berada di kutub selatan, misalkan statement itu, kemudian harus dicek itu benar nggak sih burung penguin itu ada di kutub selatan. Ada orang yang mengatakan burung penguin tidak bisa terbang, benar nggak
pasti burung penguin itu tidak bisa. Harus ada verifikasi terhadap statement tersebut. Sehingga itulah yang disebut sebagai syarat ilmiah. Kemudian ciri ilmu pengetahuan menurut Van Nelson. Nah, di sini ada beberapa ciri daripada ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah secara logis koheren atau yang disebut dengan serasi. Ya, koheren itu adalah serasi. Kemudian yang kedua, dia ciri pengetahuan itu adalah tanpa pamrih. Oh, maaf, ini serasi di sini adalah koheren antara konsep teoritis dengan kenyataannya. Ya, masuk akal gitu. Masuk akal. Jadi kalau misalkan ada sebuah statement, kayaknya ini nggak mungkin deh gitu. Nah, berarti kan tidak koheren. Nah, kemudian yang kedua, itu tanpa pamrih. Jadi tanpa pamrih itu hal itu erat kaitannya dengan tanggung jawab ilmuwan. Bagaimana dia menciptakan sebuah teorema atau teori, ya, atau menyimpulkan sesuatu. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan universalitas dalam ilmu pengetahuan. Ya, berlaku secara umum. Kemudian yang keempat, objektivitas. Ya, jadi tidak boleh itu ada statement dalam ilmu pengetahuan itu yang berupa prasangka. Nah, prasangka itu tidak objektif. Oh, kayaknya orang ini seperti ini. Oh, kayaknya itu nggak boleh. Ya, sifatnya itu harus objektif. Ya. Kemudian yang berikutnya dapat diverifikasi. Berarti kalau ada statement tadi, benarkah burung penguin itu ada di kutub selatan? Anda ke kutub selatan, kemudian cek, oh ternyata ada. Kemudian Anda lihat itu burung penguin bisa terbang tidak? Gitu, ternyata tidak bisa terbang. Nah, ini dapat diverifikasi. Kemudian yang keenam, sifatnya adalah progresif. Progresif di sini adalah jawaban baru bersifat ilmiah bila mengandung pertanyaan-pertanyaan baru dan menimbulkan problema baru lagi. Ya, progresif. Jadi kalau mungkin satu teori ini berlaku untuk saat ini, bisa jadi ini menjadi celah untuk terbentuknya teori baru. Ya, mungkin ada teori yang lebih baik lagi dari yang kita pahami saat ini. Progresif. Kemudian yang ketujuh, kritis. Jadi tidak ada teori ilmiah yang sifatnya definitif. Ya, selalu ada peluang untuk dikritisi. Pasti ada selalu ada hal yang kayaknya kurang nih dari sisi ini. Oh, kayaknya kurang nih dari sisi B. Kamu beranggapan bahwa wah ini adalah sistem terbaik. Pasti ada kurangnya. Gitu. Dulu orang menyimpan data dalam bentuk disket. Waktu itu orang beranggapan wah ini udah terbaik. Beberapa tahun kemudian ditemukan CD. Wah ini yang terbaik. Enggak juga, beberapa tahun ketemuan ditemukan flash disk yang lebih kecil. Wah, ke depan ditemukan iCloud. Orang bisa menyimpan tidak perlu dengan perangkat keras gitu. Nah, ini kritis. Kemudian keberaturan antara teori dan praktis. Ya. Nah, kemudian berdasarkan jenisnya ilmu pengetahuan itu dibagi dua. Yang pertama adalah ilmu formal, yang kedua adalah ilmu empiris. Ilmu empiris itu ilmu pengetahuan yang diperoleh berdasarkan hasil coba-coba. Ya, berdasarkan percobaan, berdasarkan pengalaman. Ya. Misalkan orang yang menemukan lampu, ya, Thomas Alva Edison misalkan. Dia akan mencoba itu ratusan kali sampai jadi. Ya. Itu empiris. Nah, kebalikan dari empiris itu adalah ilmu formal. Ya, ilmu formal, ilmu yang tidak bertumpu pada pengalaman empiris. Jadi tidak berdasarkan pengalaman. Jadi orang ada yang ingin menulis atau menemukan sesuatu, dia coba ratusan kali dia coba. Setelah berhasil baru dia tuangkan. Ada juga orang yang tidak mencoba seperti itu, tidak di lab. Dia hanya membaca tulisan-tulisan orang. Oh, menurut ini caranya begini, menurut ini caranya begini, menurut ini cara begini. Kemudian dikumpulkan, jadilah sebuah penemuan baru. Ya, seperti Anda bikin kue. Kue apa misalkan, kue brownies. Gagal terus ya, dicoba. Nah, itu kan berdasarkan pengalaman gitu kan. Sehingga akhirnya Anda memunculkan sebuah teori. Oh, supaya sukses suhunya harus segini, adonannya harus seperti ini gitu kan. Tapi ada juga orang yang kayak gini, dia nggak coba dulu.
Dia kumpulin teori orang bikin brownies. Oh, ada dari koran A. Oh, begini caranya. Koran B, begini caranya. Koran C, begini. Digabungkan teori itu, kemudian Anda coba sekali berdasarkan teori-teori itu ya. Barangkali itu bisa juga dijadikan. Jadi Anda tidak perlu mencoba sampai ratusan kali gitu. Nah, kemudian ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Nah, jadi sosiologi ini adalah pengetahuan. Ya. Nah, ada yang mengatakan bahwa sosiologi itu adalah ilmu empiris. Ilmu yang dibuat berdasarkan percobaan juga. Ya, tetapi di sini ada beberapa ciri. Yang pertama, sosiologi sebagai ilmu pengetahuan mempunyai ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah empiris. Apa empiris? Artinya didasarkan pada observasi terhadap kenyataan, akal sehat, dan tidak bersifat spekulatif. Ya, jadi sosiologi juga dibuat berdasarkan pengamatan. Misalkan ilmu tentang mobilitas sosial. Apa itu mobilitas sosial? Ya, perpindahan penduduk misalkan dari satu kawasan ke kawasan lainnya. Dicek apa penyebabnya? Oh, ternyata ekonomi. Seperti Anda berpindah dari Indonesia ke Hong Kong. Kenapa? Ekonomi, ingin mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Ya, itu kan ada faktanya, ada pengalamannya. Itu secara empiris. Kemudian yang kedua, secara teoritis. Artinya apa? Menyusun abstraksi dari hasil observasi, menjelaskan hubungan sebab akibat dalam menyusun teori. Anda membuat suatu teori. Oh, kalau Anda ingin sukses, Anda harus berkelana ke luar negeri gitu kan. Sehingga kayaknya sih akan banyak uang kita. Kenapa? Karena menurut teori saya, kursnya kita akan menang kurs. Di sana kan 1 Hong Kong dolar misalkan 1.800 rupiah gitu. Secara teori, saya bisa menabung gitu kan. Nah, ini teoritis ya. Nah, kalau begitu saya harus memutuskan keluar negeri. Itu kan secara teoritis ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah secara kumulatif. Teori sosiologi dibentuk atas dasar teori yang sudah ada. Ya, banyak buku-buku yang menjelaskan tentang bagaimana cara untuk menjadi karyawan pabrik di Jepang misalkan. Nah, itu kan sebuah teori yang sudah ada. Anda berpatokan pada itu saja. Ya, seperti misalkan saya, gimana caranya ingin dapat lulus skor IELTS bahasa Inggris di atas 6,5 sehingga saya bisa mendaftar untuk memperoleh beasiswa. Saya kumpulkan saja secara kumulatif. Saya pelajari buku speaking, saya pelajari buku reading, saya pelajari buku listening, saya pelajari buku writing. Gitu. Sudah saya cukup, kemudian tes. Kemudian yang berikutnya adalah non-etis. Yang dipersoalkan buruk baiknya fakta tertentu, tetapi mau menjelaskan fakta tersebut secara analitis. Ini non-etis. Jadi tidak hanya mengatakan bahwa produk ini baik, produk ini buruk, tetapi harus dijelaskan secara fakta. Apa yang menyebabkan produk ini masuk dalam kategori baik? Apa yang menyebabkan produk ini masuk ke dalam kategori buruk? Nah, baik. Terakhir dikit nih. Asumsi Comte berkenaan dengan ilmu sosiologi yang pertama. Dia mengatakan gini, semesta diatur oleh hukum alam yang tak terlihat. Agak aneh juga ya. Bahwa semesta alam ini ya diatur oleh segala sesuatu yang tidak terlihat. Murid saya yang mengatakan, jangan-jangan dia memang begitu. Ya. Jadi segala sesuatu yang mengatur kita itu yang gak kelihatan. Saya tidak bisa mengatakan bahwa Pak Fajar, mic ini itu asalnya dari mana? Saya mengatakan, ini muncul sendiri, tahu-tahu muncul. Anda percaya tidak? Tidak. Pasti ada yang membuatnya. Gitu. Mic sama orang lebih rumit mana? Lebih rumit orang. Kalau mic aja ada yang membuatnya, pasti orang ada yang create. Orang sama alam semesta lebih rumit mana? Lebih rumit alam semesta gitu kan? Ya. Kalau misalkan alam semesta aja ada yang membuat, nggak mungkin alam semesta itu jadi sendiri. Pasti ada sesuatu yang tidak terlihat yang membuat segala itu beraturan gitu ya. Itu kata Comte gitu. Kemudian yang kedua, tahapan proses evolusi. Ya, evolusi. Anda dulu pernah kenal teori Darwin ya, bahwa manusia itu berasal dari kera gitu. Sebenarnya itu secara empiris belum terbukti gitu. Nah, itu ada proses evolusi dari teologis. Teologis itu berkenaan dengan keimanan, percaya. Ya, saya percaya ada Tuhan gitu kan. Itu teologis itu. Ya.
Kemudian masuk ke metafisik yang tidak terlihat. Ya, ada malaikat gitu, ada jin. Sebenarnya ada juga metafisik seperti ada SMS gitu kan, ada huruf yang bergerak tidak di udara gitu. Kemudian yang terakhir adalah positivistik. Kemudian sistem sosial dibagi menjadi dua, yaitu statika sosial dan dinamika sosial. Jadi statika sosial itu sesuatu yang sifatnya lembam atau diam. Kalau dinamika, sesuatu yang sifatnya berubah dinamika sosial. Sekarang udah generasi apa gitu kan? Zaman saya dulu musiknya seperti ini. Kemudian masuk ke tahun 80 lain. Itu kan ada dinamika, perubahan. Ya, sekarang juga lain. Ada juga yang masih statika sosial. Ya, konsep beragama, ya apa kata kitab suci dari dulu sampai sekarang atau ke depan tetap harus seperti itu, misalkan seperti itu. Kemudian Max Weber mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang berusaha memberikan pengertian tentang aksi-aksi sosial. Aksi-aksi sosial itu kan banyak ya. Ada mobilitas sosial, pergerakan, ada juga misalkan penyimpangan sosial. Ya, sekarang kan ada penyimpangan sosial tuh. Kayak misalkan apa? Pencurian. Apa sih yang membuat orang mencuri gitu kan? Kemudian perampokan. Ya, apalagi lesbian misalkan. Kan penyimpangan sosial, homoseksual, penyimpangan sosial, laki-laki menikah dengan laki-laki, itu penyimpangan sosial gitu kan. Nah, inilah berkenaan dengan sosiologi. Silahkan dicatat.